Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya beriklan menggunakan Facebook Ads. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen beriklan di Facebook atau Instagram, kalian harus perhatikan baik-baik apa yang akan aku share ini. Karena tutorial ini akan sangat detail, akan sangat membuka mata kalian buat kalian yang belum pernah beriklan sama sekali ya. Dan gimana sih caranya beriklan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads? Caranya adalah kalian masuk ke business.facebook.com. Sebelum kalian masuk ke sini, kalian pastikan harus punya Facebook page atau halaman Facebook. Kayak gitu. Jadi kalian harus buat halaman Facebook itu, dan halaman Facebook itu akan terintegrasi ke Instagram bisnis kalian. Oke, sebelum masuk ke sini kalian harus punya itu dulu. Oke, setelah itu kalian nanti setelah daftar business.facebook.com, kalian juga harus set akun iklan. Nah, itu nanti aku akan jelaskan di berbeda video karena itu sangat panjang sekali prosesnya. Aku akan share atau kasih gambaran besarnya ngiklan itu kayak gimana sih? Kenapa sih orang itu bisa berhasil iklan, bisa enggak? Dan gambaran besarnya kalau misalnya kita pengen beriklan itu kayak gimana sih? Yang pertama di business.facebook.com ini, di halaman page-nya kalian bisa melihat semua kinerja akun iklan dan halaman kalian yang ada di sini. Oke. Kemudian ada yang namanya pengelola iklan di menu Facebook sebelah kiri ini. Kita klik di pengelola iklan. Di dalamnya nanti akan ada list-list iklan yang sudah pernah kita jalankan. Jadi aku tadi udah bersihin iklan-iklannya biar seperti fresh lagi, biar seperti tampilan kalian kalau misalnya kalian belum pernah beriklan, itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian klik dibuat ini atau buat ini sama saja, kalian klik dibuat. Nah, perlu aku share sedikit bahwa yang pertama itu kita bukan buat iklan tapi buat kampanye. Kampanye itu campaign. Oke, bukan kampanye yang kita kayak pemilihan itu ya, kayak politik itu enggak, ini kampanye iklan, campaign iklan. Nah, yang pertama adalah pilih tujuan campaignnya. Ada 3 jenis iklan seperti yang aku sudah share di video ini tentang hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum beriklan. Aku juga share tujuan iklan itu paling tidak ada 3. Yang pertama yaitu awareness atau kesadaran. Kesadaran ini adalah kesadaran merek dan jangkauan. Kalau kesadaran merek itu kalian akan mengiklankan produk kalian ke orang yang kemungkinan besar akan mengingatnya secara terus-menerus. Kalau jangkauan ini akan ditujukan ke orang-orang yang sebanyak mungkin. Oke, sebanyak mungkin ini bukan berarti mereka tepat untuk diiklankan ya. Makanya kenapa banyak orang yang gagal itu karena mereka beriklan ke banyak orang tanpa memperhitungkan tujuan iklannya itu apa. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pertimbangan. Pertimbangan ini bisa aku garis bawahi sebagai engagement. Gimana caranya hubungan kita ke customer itu kayak gimana? Yang pertama itu lalu lintas kunjungan. Ini bisa jadi kalau misalnya kita beriklan itu ingin orang klik sesuatu, misalnya klik website atau klik chat WA atau klik ke link marketplace kita di Shopee atau di Tokopedia kayak gitu. Kemudian interaksi ini bisa komen, like, dan tanggapan untuk acara. Jadi kalau di Facebook itu ada acara, misalnya ada event-event apa, itu kita bisa meminta tanggapan atau mentarget orang biar orang itu ngasih tanggapan kayak gitu. Nah, jenis interaksinya ini kita bisa target biar orang itu ngomen, biar orang itu suka atau like, dan biar orang itu ngasih tanggapan. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan aplikasi, biar orang itu masang aplikasi kita kalau misalnya kita jualan aplikasi. Kemudian penayangan video, biar orang itu ngelihat video kita. Kemudian pembuatan prospek, ini itu untuk memprospek bisnis dan merek kita. Kemudian pesan, ini untuk orang mengirim pesan. Nah, kenapa sih kita ada berbagai macam tujuan? Karena Facebook nanti itu akan mempromosikan produk kita berdasarkan tujuan ini. Jadi contohnya lalu lintas kunjungan, Facebook akan mempromosikan produk kita atau penawaran kita ke orang yang kemungkinan besar mereka akan klik. Oke? Terus ke interaksi, misalnya interaksi disuka, Facebook akan mempromosikan produk kita atau penawaran kita ke orang yang terbiasa nge-like postingan. Oke? Jadi kan ada banyak tipe orang nih di sosial media, terutama Facebook dan Instagram. Ada orang yang suka nge-like, ada orang yang suka komen, ada orang yang suka cuman scroll doang, ada orang yang suka klik-klik kayak gitu. Nah, Facebook mengelompokkan orang-orang itu dan nanti akan ditarget orang-orang itu. Oke, makanya kalau misalnya kita tujuannya itu nggak sesuai, katakanlah kita pengen
banyak like di postingan kita, tapi kita ngarahnya ke lalu lintas kunjungan yang nggak cocok, kita ngarahnya ke kesadaran merek yang nggak cocok gitu loh. Makanya kita nggak dapat banyak like, karena ya Facebook nggak merekomendasikan ke orang yang suka nge-like kayak gitu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi kenapa ada tujuan-tujuan itu, dan biasanya tujuan yang terakhir ini, yang konversi ini paling banyak diinginkan atau digunakan. Padahal konversi ini ibaratnya kayak nodong. Kita nodong orang untuk mereka itu biar mau untuk membeli produk kita. Padahal harusnya orang itu harus sadar dulu, harus aware dulu, kita tuh punya produk kayak gini. Orang itu harus engage dulu, harus banyak orang yang membicarakan dulu, baru kita konversi. Biar mereka tahu dulu, biar mereka ngeh dulu, oh kita itu jualan ini, oh mereka itu rasanya kayak gini, buat orang penasaran dulu, baru ke konversi. Bukan ngetok rumah orang gitu kan, satu-satu nodong, aku punya produk ini mau beli nggak kayak gitu caranya. Bikin rame dulu, bikin viral dulu, bikin banyak orang yang tahu dulu, baru kita ke konversi gitu. Itu yang sehat. Oke. Tapi apakah nggak bisa konversi langsung? Bisa, cuman ya itu tadi konsekuensinya. Kalau misalnya kalian katakanlah jadi customer nih, kalian nggak tahu produk, misalnya kalian ditawari sepatu, kalian tuh nggak tahu sepatu itu merek apa, yang jual itu siapa, kalian cuma ditawari, apakah kalian mau beli? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kalau promonya bagus, harganya murah, dan itu kesempatan bagus, mungkin kalian beli. Tapi kalau biasa saja, sama kayak yang dijual di tempat-tempat lain, kalian pasti akan risih, ditawari produk terus, iya kan? Kalau kalian posisikan sebagai customer nih, makanya kalian harus pertimbangkan baik-baik, apakah kalian itu cocok, atau iklan kalian atau promosi kalian itu cocok untuk konversi atau enggak, gitu. Karena mungkin kalian itu baru, aku sarankan banget kalian itu mungkin di jangkauan dulu deh, biar semakin banyak orang yang tahu produk kalian itu dulu. Oke? Makanya kita pilih ke jangkauan. Nah, ini nama kampanye, misalnya kita buat kampanye namanya apa, nanti dulu aja deh, klik lanjutkan. Nah, saat diklik lanjutkan ini, Facebook akan otomatis membuat kampanye baru buat kita. Nah, di dalam kampanye ini kita kasih namanya dulu deh. Namanya misalnya apa ya? Misalnya kita jualan sepatu katakanlah ya. Promo launching sepatu Mari Berkarya, gitu aja. Baru. Nah, ini kategori iklan khusus. Ini kalau misalnya ada isu-isu berkaitan tentang pemilu politik, jangan deh ya. Kemudian rincian kampanye ini tujuannya tadi sudah jangkauan. Kita juga bisa ngerubah, misalnya bukan jangkauan, apa kesadaran merek atau lalu lintas atau apa kayak gitu. Oke. Kemudian uji ini untuk uji, kalau misalnya kalian itu beriklan itu untuk testing, A/B testing, kalian bisa pakai ini. Kemudian nah ini kalian harus, misalnya kalian itu punya dana terbatas, kalian harus optimalkan anggaran kampanye kalian berapa. Contohnya, kalian itu misalnya pengen membudget, gimana ya, budgeting marketing kalian atau iklan kalian itu berapa. Contohnya sepanjang masa promosi, kalian nggak mau keluar uang lebih dari katakanlah 500.000. Oke, maksimal pembelanjaan kalian untuk iklan itu 500.000. Bukan sekali iklan ya, tapi bisa 2 hari atau seminggu iklan, itu maksimalnya 500.000 kayak gitu. Oke. Kemudian strateginya biaya terendah biar kita itu hemat. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita set iklan baru. Oh ya, aku jelaskan sedikit. Ada yang namanya kampanye atau campaign, ada yang namanya set iklan baru, ada yang namanya iklan. Oke, penjelasannya ada di sini. Kampanye itu adalah sebuah kayak apa ya, campaign atau kumpulan atau grup dari iklan yang nanti akan kita lakukan. Jadi biasanya kalau misalnya kita kampanye itu kan ada tujuannya. Tujuannya pokoknya aku pengen jangkauan. Tapi kan kita nggak iklan hanya sekali, nggak hanya satu iklan itu doang. Nanti mungkin ada 2 iklan atau 3 iklan dan sebagainya. Makanya di dalamnya ada set iklan.
set iklan ini ada beberapa iklan yang ada di dalamnya. Dan di set iklan ini kita bisa men-set atau memilih seperti lokasi, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Which is itu adalah target market. Oke, kita akan praktekkan langsung. Kemudian nama set iklannya apa, terserah ini mau iklan apa. Kemudian halaman Facebook seperti yang aku sudah share tadi, kalian wajib punya halaman Facebook dulu. Mungkin ini aku kasih di Mari Berkarya aja ya. Nah, di sini ada anggaran dan jadwal. Yang pertama kita mulai jadwalnya dulu. Kita mulai iklan itu kapan dan berakhirnya kapan. Contohnya ini 1 bulan ya. Wah, 500.000 kebanyak ke ini sih 1 bulan. 1 minggu aja deh, dari tanggal 13 ini ke 5 hari aja. 1 2 3 4 5 17. Nah, kayak gini. Oke, 17. Berarti 5 hari. Nah, kita juga bisa membatasi set iklan ini. Jadi seperti yang aku sudah share tadi, dari kampanye atau campaign itu nanti akan ada beberapa set iklan. Satu kampanye itu tadi kita set 500.000 batasnya. Kita juga bisa set per set iklan ini maksimalnya berapa. Tapi kalau misalnya memang kita pengen mengiklankan cuma 1 iklan doang, ya udah nggak usah kita set. Nah, ini yang paling penting dalam beriklan, yaitu pemirsa atau audience. Siapa orang yang akan kita target. Oke, which is itu adalah target market kita. Makanya di video yang sebelumnya aku sudah share, sebelum beriklan kita harus set atau mengatur target market kita sespesifik mungkin. Nah, di sini kalian baru tahu kan kenapa target market itu harus spesifik, karena iklan di Facebook itu juga harus spesifik. Contohnya, misalnya kita buat pemirsa baru atau audience baru, kita set lokasinya di mana? Apakah di Indonesia? Di Indonesia itu banyak banget loh. Di sini ada sekitar 160 juta orang di Indonesia yang pakai Facebook atau Instagram. Makanya kalau misalnya kita target Indonesia kayaknya kebanyakan. Makanya kita set, katakanlah kita target orang-orang di mana ya? Ini ya, Jakarta. Kota atau provinsi ya? Kota aja deh ya, kota. Oke, kota Jakarta. Sekitar 40 km. Ada sekitar 25 juta orang yang ada di Jakarta. Kemudian kita set umurnya. Nah, umur ini rentan umur berapa sampai umur berapa. Contohnya kita jualan sepatu casual. Mungkin sekitar umur berapa ya? 17 ya? 17 sampai 35 deh, 35. Nah, di sini akan diupdate kira-kira dia itu posisinya atau potensinya itu berapa orang di sini. Nah, semakin kecil jangkauannya itu justru semakin bagus. Loh, kenapa bisa gitu? Karena semakin spesifik. Karena semakin orang itu semakin ngeh bahwa kita itu jualan ini, dan mereka akan semakin tertarik. Oke. Untuk membuat mereka semakin tertarik, kita set ini jenis kelaminnya dulu. Apakah kita jualan sepatu untuk cowok atau cewek? Kalau cuma cowok doang, kita pilih laki-laki. Kemudian kita juga menargetkan hal-hal yang terperinci seperti minat. Contohnya kita jualan sepatu, berarti orang yang minat tentang sepatu. Oke, sepatu. Dan juga misalnya kita jualan ke mahasiswa, berarti mahasiswa. Oh, nggak ada ya? Berarti ini apa? Universitas kita aja. Universitas. Oke, kayak gitu. Maka ini akan mengerucut jadi 4.300.000 orang. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian tambah minat lagi, tambah mengerucut lagi, biar semakin spesifik, biar orang itu yang kita target itu bener-bener mereka yang suka sepatu dan kemungkinan besar akan membeli produk kita. Oke. Percuma kalau misalnya kita target banyak orang, anggaran kita akan sangat besar. Yang kita keluarkan akan sangat besar. Istilahnya nggak akan bagus. Kenapa? Karena kita target banyak orang, dan banyak orang itu nggak tentu atau belum pasti kalau mereka itu suka produk kita. Kayak gitu. Makanya kita harus set di sini minatnya apa, kesukaannya dia apa, hobinya apa, dan apa yang berhubungan dengan apa yang kita jual. Which is itu sepatu, berarti ya sepatu, universitas dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian kita bisa simpan ini pemirsa ini untuk nanti ditarget di iklan selanjutnya kalau misalnya iklan ini berhasil atau belum berhasil. Kemudian penempatan. Nah, penempatan ini kita pengen otomatis atau manual.
Penempatan ini maksudnya adalah iklan kita nanti akan ditempatkan di mana saja sih. Kita pilih manual dulu ya, kita lihat. Di manual itu ada Facebook, Audience Network, dan Messenger. Nah, kalau misalnya kita pengen ngiklan di Instagram doang, ya udah kita hilangin centang di Facebook. Sudah, kita Instagram doang. Di Instagram itu kita meletakkan iklan kita itu di mana? Apakah di beranda Instagram? Di sini. Ini contohnya ada di sebelah kanannya ya. Kayak gitu. Apakah di jelajah? Jelajah itu kalau misalnya orang itu nge-search sesuatu, di bagian search itu nanti ada jelajah. Nah, itu apakah di situ atau di Instagram Stories atau di IGTV dan sebagainya. Nah, itu kita bisa set di sini. Oke, kemudian kalian sudah selesai itu klik di selanjutnya. Nah, selanjutnya ini baru konten iklan apa yang ingin kita tawarkan. Kita bisa pilih halamannya tadi karena kita sudah set mana berkarya. Kita bisa pilih akun Instagram yang terhubung dengan halaman kita, halaman Facebook. Kemudian kita bisa buat iklan baru atau kita gunakan postingan yang sudah ada. Misalnya kita gunakan postingan yang sudah ada. Nah, kita bisa pilih postingannya. Misalnya postingan yang mana yang akan kita iklankan. Oke, misalnya kita sudah post di Instagram nih. Kayak gini. Postingan mana yang akan kita iklankan? Kita bisa pilih di sini. Oke, contohnya ini deh. Ini contoh doang ya. Nah, nanti di bagian kanan itu akan ada preview. Tampilannya itu bakalan seperti ini kalau di iklan. Kalau di beranda seperti ini. Kalau di beranda itu ada dua, ada kayak gini, ada kayak gini. Kemudian di story ada kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, itu tampilannya. Gitu. Kemudian kalau kalian sudah melihat previewnya kayak gimana, kalian juga bisa tambahkan tombol di sini. Nah, tombolnya ini kalian bisa pilih misalnya daftar sekarang atau pesan sekarang atau hubungi kami atau apa, misalnya daftar sekarang atau apa ya? Pesan sekarang deh, pesan sekarang. Kalian masukkan alamat URL-nya. Misalnya ini linknya ke chat WhatsApp kalian. Ya udah ke WhatsApp berarti atau ke link toko kalian. Misalnya di Shopee katakanlah. https shopee.co.id, nama toko kalian apa, kayak gitu. Ini contoh ya. Nah, jadi nanti kalau orang ngeklik akan langsung ngarah ke Shopee, ke toko kalian, kayak gitu. Oke, setelah itu baru kalian terbitkan. Oke, tapi ini aku nggak klik terbitkan karena ya aku memang nggak tujuannya untuk iklan. Sebelum kalian terbitkan, sebenarnya kalian bisa tinjau, kalian klik di tinjau ini. Nanti kalian bisa melihat gambaran besar iklan kalian sebelum dipublikasikan itu seperti apa. Kayak gini. Kalian bisa lihat di sini itu kayak gimana. Oh, IGTV tidak didukung karena itu bukan video. Karena tadi kan postingan gambar, jadi nggak didukung. Kemudian oke, di sini. Nah, kayak gitu. Setelah kalian sudah yakin baru kalian klik terbitkan. Oke, itu tadi teman-teman gimana caranya kita beriklan melalui Facebook Ads. Jadi seperti yang aku sudah bilang tadi, iklan itu banyak tujuannya. Jadi kalian jangan berpikir kalau iklan itu cuman sesederhana yang kalian bayangkan, tapi ada banyak sekali step-step atau prosesnya. Kalau misalnya kalian ingin tahu, kalian bisa komen di bawah, nanti aku akan buat videonya untuk iklan-iklan jenis yang lain biar kalian lebih paham tujuannya itu untuk apa, kayak gitu. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua pada tahu juga, dan kalau misalkan video ini rame, maka aku akan buatkan lagi videonya tentang jenis-jenis iklan yang lain juga. Oke? Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!